Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore. Kita mulai lagi di pertemuan untuk awal di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau SPK semester 7 ya, dengan bobot 3 SKS. Di pertemuan pertama ini nanti saya akan menjelaskan singkat berkaitan dengan kontrak perkuliahan, kemudian tentang mata kuliah, deskripsi mata kuliah SPK ini. Untuk nama, perkenalkan, saya Busriandani Widyastuti Eskom Mkom dari Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Mata kuliah berkaitan dengan mata kuliah SPK ini. Jadi kuliah SPK ini nanti akan membahas konsep dan teknologi untuk mengembangkan aplikasi sistem pendukung keputusan atau SPK, di mana pengambilan keputusan tidak lagi ditunjang hanya oleh institusi pimpinan ya atau manajemen, melainkan didukung oleh hasil analisis dari kumpulan data ya. Jadi nanti artinya pengambilan keputusan ini nanti tidak murni hanya dari pimpinan, tapi nanti akan ada suatu sistem atau aplikasi yang nanti akan membantu memberikan keputusan dengan mengolah data-data yang ada. Kemudian topik-topik yang akan dibahas dalam SPK yaitu konsep, karakteristik, komponen dan arsitektur SPK, kemudian permodelan, perancangan SPK, kecerdasan bisnis, data warehouse, data mining, data mart atau EIS, dan KMS. Sasarannya untuk mata kuliah SPK ini adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu mengembangkan dan mengimplementasikan model sistem pendukung keputusan dan bisnis intelijen dalam mencari solusi. Jadi nanti diharapkan dengan dari mata kuliah SPK ini mahasiswa nanti bisa membuat aplikasi yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam hal model SPK ataupun bisnis intelijen. Kemudian untuk pada mata kuliah SPK ini penilaiannya itu ada UAS, UTS, kemudian kehadiran, tugas dan kuis, tetap saya ada penilaiannya juga. Jadi yang wajib harus ada itu yang tidak boleh tidak adalah UAS dan UTS. Jadi Anda sekalian nanti wajib harus mengikuti UTS dan UAS. Kemudian kehadiran, tugas dan kuis nanti presentasenya ada 10%, 15% dan 20%. Kemudian untuk penilaian di mata kuliah SPK ini tugas. Jadi tugasnya nanti ada tugas besar atau project. Nah, tugasnya ini nanti bukan membuat aplikasi, tetapi pengerjaan di worksheet atau memakai Excel ya. Jadi kita nanti akan menghitung dengan menggunakan beberapa metode yang dipakai dalam SPK. Nah, nanti bantuannya adalah menggunakan Excel. Kemudian kehadiran dan keaktifan. Jadi kehadiran kuliah, keaktifan nanti di selama kuliah daring, waktu menjawab pertanyaan ataupun diskusi itu juga nanti akan saya berikan penilaian tersendiri. Kemudian ujian tengah semester itu materi 6 pertemuan pertama. Kemudian ujian akhir semester berarti materi 6 pertemuan terakhir. Kemudian nanti di mata kuliah SPK ini ada beberapa, nanti saya membuat video tutorial online, kemudian
ada juga nanti diskusi saat kita nanti kuliah daring, kemudian ada juga nanti presentasi. Referensinya Anda sekalian bisa download di internet atau mungkin cari buku-buku juga boleh. Jadi bukunya itu banyak dan artinya sudah berkembang edisinya. Jadi mungkin bisa kamu cari edisi buku tentang Decision Support and Business Intelligence System atau sistem pendukung keputusan, ya, Kusuma Dewi itu. Kemudian ada juga yang lain. Kemudian edisinya juga jika ada yang terbaru, kalian bisa baca yang edisi yang terbaru. Kemudian, nah, berkaitan mungkin kalian belum mendapat gambaran secara pastinya SPK itu sebenarnya apa sih. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Jadi contoh salah satu nanti permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan SPK. Nah, ini contohnya nih. Ibu ambilkan contoh ini adalah aplikasi SPK tentang pemilihan karyawan terbaik dengan 3 kriteria penilaian, yaitu kehadiran, perilaku, dan kerjasama. Nah, di sini ada halaman login, kemudian di sini dashboardnya. Di situ di dashboard itu untuk admin ada untuk menginputkan data karyawan, data kriteria, data penilaian, dan hasil analisa. Nah, ini tampilan untuk data karyawan. Jadi karyawan yang nantinya akan dinilai itu diinputkan dulu karyawannya, nama, NIM, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah data kriteria. Data kriteria itu adalah kriteria yang akan digunakan dalam menilai karyawan tersebut. Jadi ada 3 kriteria: kehadiran, perilaku, dan kerjasama. Nah, masing-masing kriteria itu diberi bobot. Kehadiran 0,2, perilaku 0,5, kerjasama 0,5, perilaku 0,3. Artinya bobot ini itu tergantung dari tempat atau perusahaan yang memberikan acuan. Mungkin di tempat atau perusahaan ini kerjasama itu mempunyai poin yang tinggi, artinya bahwa karyawan itu diharapkan bisa saling bekerja sama. Makanya di sini bobotnya kerjasama, dia bobotnya paling tinggi, yaitu 0,5, ya. Kemudian, nah, ini untuk menginputkan data penilaian dari karyawan tersebut. Jadi karyawan tadi yang sudah dimasukkan, ini misalnya ada 6 karyawan pertama sampai ke 6. Nah, kemudian nanti dimasukkan nilai-nilainya per kriteria. Jadi karyawan pertama kehadirannya nilainya berapa? Misalnya di sini 66. Nanti kehadiran karyawan kedua 80 dan begitu seterusnya. Nah, ini hasil penginputannya. Jadi karyawan pertama kehadirannya nilainya 88, perilaku 77, kerjasamanya 66. Karyawan kedua kehadirannya nilainya 80, perilakunya 77, kerjasamanya 88. Karyawan ketiga kehadirannya 78, perilakunya nilainya 90, kerjasamanya 69. Begitu seterusnya sampai dengan karyawan ke-6, kehadirannya 60 nilainya, kemudian perilakunya nilainya 70 dan kerjasamanya 75. Nah, nilai-nilai yang telah dimasukkan ini tadi nanti akan diolah menggunakan metode tertentu dalam SPK, sehingga nanti akan dihitung sesuai dengan bobot kriterianya juga. Nah, sampai kemudian nanti akan dihasilkan solusi. Di sini setelah diolah hasil nilai tadi yang telah diinputkan,
kemudian juga berdasarkan bobot kriterianya itu akhirnya dihasilkan solusi bahwa di sini karyawan satu atau karyawan pertama, kedua, dan karyawan kelima ini dia adalah yang masuk dalam kategori karyawan terbaik karena dia di sini ada nilainya 8, selain nilainya tuh tinggi 80. Kemudian dari hasil pengolahan tadi menggunakan SPK, nah ini hasilnya bahwa karyawan pertama, kedua, dan kelima ini dia menduduki sebagai karyawan terbaik. Nah, jadi itu berkaitan dengan SPK. Jadi nanti SPK itu adalah kita mencari solusi, ya, mencari solusi dari beberapa alternatif dengan menggunakan kriterianya lebih dari satu, multi kriteria. Ya, artinya gini, kalau kita misalnya menentukan pemenang atau kita menentukan sesuatu yang paling baik, tapi kalau hanya berdasarkan satu kriteria mungkin tidak terlalu susah. Contoh misalnya ini, mencari penerima beasiswa dari apa kriterianya? IPK. Maka semua mahasiswa IPK-nya itu dilihatin. Nah, IPK-nya yang paling tinggi itulah, nah, di sorting yang paling tinggi itu, nah dia yang dapat beasiswa. Nah, cuman kalau seandainya ingin memberikan beasiswa tapi tidak hanya IPK, tapi berdasarkan pendapatan orang tuanya, kemudian ada prestasinya. Nah, gimana? Karena ada 3 hal tadi, IPK-nya dia tinggi, cuman pendapatan orang tuanya juga tinggi, kemudian prestasinya dia itu tidak terlalu bagus. Nah, kira-kira dipilih apa tidak? Bagaimana kalau yang IPK-nya itu tidak terlalu tinggi, pendapatan orang tuanya itu kurang, kemudian dia mempunyai banyak prestasi, apakah masuk atau tidak untuk diberikan beasiswa? Nah, jadi SPK nanti kita akan mengolah dari 3 kriteria tadi, IPK, pendapatan orang tua, kemudian prestasi. Nah, dari situ nanti 3 kriteria itu kita olah. Nah, siapa kira-kira mahasiswa nanti yang berhak mendapatkan beasiswa. Jadi untuk SPK ini nanti hasil akhirnya itu adalah kita memberikan solusi, ya, mungkin dalam sebagian besar itu adalah dalam bentuk perankingan. Jadi di situ nanti akan diurutkan nilainya dari yang paling atas sampai kemudian yang paling bawah. Nah, dari situ nanti tinggal pemilihannya mana yang akan diambil itu tergantung di keputusan akhir manajemen, apakah diambil semuanya atau hanya yang paling 1 orang aja, atau 2 orang yang paling tinggi, atau 3 orang. Nah, begitu seterusnya. Nah, itulah tentang pandangan mata kuliah sistem pendukung keputusan yang bisa saya sampaikan untuk awalnya. Jadi di sini nanti mata kuliah ini kita akan mempelajari beberapa metode untuk pencarian solusi menggunakan SPK ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kontrak perkuliahannya yang pertama ini, di pertemuan pertama sistem pendukung keputusan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.